Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup aja. Tinggal. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya kita kembali berkumpul di tempat yang mulia ini. Sekalipun cuacanya demikian sebagaimana kita saksikan, namun alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita yang kita laksanakan setiap pekannya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, perkara yang perlu kita pahami bersama bahwasanya bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya itu dengan beramal. Dengan apa? Beramal. Amalan itu adalah bentuk wujud kesyukuran seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa amalan, maka kesyukuran kita itu belum ada apa-apanya. Dan di antara bentuk amalan yang sangat mulia yaitu memakmurkan masjid. Memakmurkan apa? Masjid. Adanya masjid di tengah-tengah kita itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nikmat tersebut tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung dengan dunia. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kita berupa adanya masjid yang di situ kita bebas melaksanakan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka seharusnya kita bersyukur, kita makmurkan. Maka sangat disayangkan ketika kita bangun masjid ini, khususnya masjid ini, kemudian kita tidak makmurkan. Kita tidak makmurkan. Tadi kita datang ke sini, tiba di sini, yang ada yang pertama kali datang saudara kita dari Pandauke. Bagaimana seperti ini? Mana saya demi Allah hampir saya menangis, ya. Demi Allah, ana hampir menangis melihatnya. Ana datang di sini, ana lihat yang datang pertama itu saudara kita dari Pandauke. Saya tinggal meneteskan air mata yang tidak. Kita bangun masjid ini dan saya semangat untuk memotivasi teman-teman saya untuk membangun masjid ini untuk kita kembangkan dakwah di sini. Tapi kalau kita tidak makmurkan bagaimana?
Untuk apa kita bangun ini? Ya, saya takutkan Allah Subhanahu wa taala mengambil nikmat ini. Mengambil apa? Mengangkat nikmat ini dan berikan kepada orang lain. Mengangkat apa? Nikmat ini dan Allah pindahkan kepada orang lain yang berhak atas nikmat ini. Jangan tertipu ya. Allah Subhanahu wa taala kalau mengangkat nikmat tidak susah untuk kembali. Susah untuk kembali demi Allah. Namun kita sangat bermudah-mudahan Allah telah berikan kita nikmat. Ada yang mewakafkan tanahnya. Kemudian alhamdulillah kita semangat untuk membangunnya. Namun kita tidak makmurkan. Ditakutkan suatu hari Allah ambil nikmat ini. Allah ambil nikmat ini sehingga masjid ini menjadi masjid yang mati, dipindahkan ke tempat lain, orang yang berhak untuk memakmurkannya. Ya. Jadi hendaklah seorang itu dia paham bagaimana apa tujuan dia membangun. Kaum muslimin membantu ini untuk apa? Dimakmurkan. Agar supaya kita makmurkan, bukan ditinggalkan begitu saja. Bukan ditinggalkan apa? Begitu saja. Untuk apa kita bangun? Untuk apa susah payah kita bangun masjid ini? Ada yang wakafkan, kemudian kita tidak makmurkan. Apalagi yang rumahnya mungkin tidak terlalu jauh, tidak berkilo-kilo, hanya 1 kilo, 2 kilo, dan ada motornya. Untuk apa salat zuhur, salat asar, salat maghrib di sini? Namun kita tidak makmurkan masjid ini. Apalagi masjid di sini. Di situ kita apa? Bebas melaksanakan apa saja. Yang penting itu sesuai Al-Quran dan Sunnah, kita bebas. Yang belum tentu kita bebas laksanakan di mana? Di masjid-masjid lainnya. Ini sangat disayangkan ya, saya lihat di sini. Sangat disayangkan. Yang mana di tempat-tempat lain, mereka sangat kesusahan mencari tempat yang mereka untuk membangun apa? Membangun masjid seperti ini, masjid yang dihidupkan sunnah. Kami dulu itu sekarang masih susah mencari tempat untuk bangun masjid. Kami dulu, sekarang kita masih sementara apa? Mencari tempat yang cocok. Masih susah. Dan kita di sini alhamdulillah Allah berikan kemudahan. Tidak dibayar lagi, digratiskan berapa puluh di sini. Kemudian tinggal kita bangun saja. Ada orang-orang alhamdulillah yang semangat untuk mau membangun. Kemudian kita tidak apa? Semangat untuk menghidupkannya. Nah, ini kelemahan keimanan kita ya. Sekalipun kita sudah mengenal sunnah, tapi kelemahan keimanan kita. Kita tidak tahu arti pengorbanan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau diri kita saja, kita tidak bisa semangat untuk memakmurkan masjid-masjid, apalagi masjid yang diadakan di dalam sunnah. Maka bagaimana kita bisa memakmurkan masjid-masjid orang lain? Bagaimana mungkin bisa kita mengajak orang lain? Jadi ini harus diperhatikan. Coba bagaimana masyarakat ketika mereka melihat di sini, masya Allah, orang rajin sholat dan seterusnya. Mereka juga masya Allah, mereka adalah orang-orang yang rajin sholat, orang-orang yang rajin mengembangkan dakwah. Ketika mereka lihat kita setiap hari pulang pergi masuk. Tapi kalau hanya setiap hari Ahad ramainya atau pas pada saat ada taklim saja, ini hal yang sangat disayangkan yang saya lihat ya dari sebagian teman-teman. Jadi hendaklah kita punya semangat untuk memakmurkan masjid ini. Kalau tidak, untuk apa? Untuk apa kita apa? Kita bangun. Hah? Untuk apa kita bangun? Untuk apa kita bangun masjid ini? Percuma. Kalau kita tidak makmurkan. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Tanda keimanan. Apalagi kalau masjid yang dilaksanakan di dalamnya sunnah-sunnah, ditegakkan di dalamnya sunnah-sunnah. Lalu yang jauh, yang rumahnya jauh di sana berkilo-kilo, 10 kilo misalnya, 5 kilo misalnya, 1-2 kilo misalnya. Apalagi sekarang ada motor di tempat-tempat lain, di kota-kota lain. Itu sekalipun jauh sampai berkilo-kilo, mereka usahakan datang di tempat, di masjid yang di situ diadakan, ditegakkan sunnah. Ya. Kami dahulu di Depok sana, itu di Amwa sana, dahulu belum terlalu banyak orang di sekitaran masjid. Rata-rata masih ada yang di Jakarta Selatan, ada yang di Depok dan seterusnya, utara dan seterusnya. Namun mereka apa? Semangat datang sholat di Amwa situ. Karena apa? Mereka tahu di situ masjid yang ditegakkan sunnah. Kita di sini 1 kilo saja, setengah kilo.
ada kendaraan, alhamdulillah. Kecuali kalau misalnya hujan deras seperti sekarang ini, demikian tidak mengapa. Tapi ini ketika cuaca bagus dan seterusnya, namun kita tidak semangat. Kita apa? Tidak semangat. Apalagi ketika taklim-taklim seperti ini. Yang datang duluan orang yang dari jauh, dari Pandau ke sana. Sudah waktu zuhur lagi, belum terbuka. Ini apa? Sangat disayangkan ya. Sangat disayangkan dan ditakutkan Allah mengangkat nikmat ini. Allah mengangkat nikmat ini dan Allah tidak kembalikan kepada kita. Jadi hati-hati ya. Hati-hati. Allah Subhanahu wa taala jika menghukum hamba-hambanya, maka Allah tidak akan memberikan kesempatan bagi kita. Ikhwani fiddin rahimakumullah, itu peringatan bagi kita semua agar supaya lebih memperhatikan masalah ini ya. Lebih memperhatikan masalah memakmurkan masjid kita. Memakmurkan apa? Masjid kita. Wabillahi at-taufiq. Kita sambung hadis yang berikutnya. Kita masih bab haid ya. Bab tentang haid. Sekarang kita lanjut hadis yang kedua dari bab haid. Berkata penulis rahimahullah taala, an Aisyah radhiyallahu anha anna umma Habibata ustuhidat 7 sinin fasa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an dhalik fa'amaraha an taghtasil fakanat taghtasilu likulli salah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha, istri Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, bahwasanya Ummu Habibah yaitu istri dari sahabat yang mulia Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu, itu mengalami istihadah selama 7 tahun. Mengalami istihadah selama 7 tahun. Maka Ummu Habibah itu datang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal tersebut, yaitu yang menimpahnya, yang menimpa beliau, yaitu istihadah selama 7 tahun. Maka Nabi SAW memerintahkannya untuk mandi. Dan Ummu Habibah ketika itu selalu mandi setiap kali hendak sholat. Beliau ketika hendak sholat itu selalu apa? Selalu mandi. Jadi hadis yang mulia ini di sini berbicara tentang istihadah. Itu darah istihadah. Istihadah atau yang dimaksud dengan istihadah itu keluarnya darah dari wanita secara terus menerus tanpa terputus atau terputus namun hanya waktu yang singkat, 1-2 hari misalnya. Itu yang dimaksud dengan apa? Istihadah. Keluarnya darah misalnya selama sebulan penuh, selama 2 bulan penuh keluar darah terus setiap hari, atau selama sebulan penuh, atau misalnya sebulan kurang 1-2 hari. Itu yang dimaksud dengan apa? Istihadah. Atau bahkan sampai bertahun-tahun keluar darah terus. Sebagaimana di sini siapa? Ummu Habibah sampai 7 tahun keluar darah. Itu yang dimaksud dengan istihadah, keluarnya darah secara terus menerus. Secara terus menerus setiap hari. Hari ini keluar darah, besok lagi keluar darah, dan seterusnya. Kadang sebulan penuh, atau misalnya 28 hari, 29 hari, 27 hari, atau bahkan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, setahun, 2 tahun, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan istihadah.
Jadi bagaimana yang harus dilakukan oleh seorang wanita ketika dia keluar darah istihadhah? Pertama, yang harus diketahui, wanita yang mengalami istihadhah, darah yang keluar terus-menerus, itu hukumnya sama dengan wanita yang suci. Jadi masalah pertama, hukum wanita yang terkena istihadhah itu sama dengan hukum wanita yang suci, artinya tidak sedang haid. Jadi sekalipun dia keluar darah terus, dia hukumnya sama seperti wanita yang suci, wanita yang tidak haid. Jadi dia boleh berpuasa, boleh sholat, begitu juga boleh berhubungan dengan suaminya. Itu yang dimaksud dengan istihadhah. Jadi hukumnya sama dengan wanita yang suci, yang sedang tidak haid. Adapun keadaan orang yang atau wanita yang istihadhah, mengalami istihadhah, darah istihadhah, itu ada beberapa keadaan. Atau secara umum ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, darah istihadhahnya itu keluar di waktu-waktu selain apa? Selain masa haid. Dia keluar di waktu-waktu selain masa haid. Jadi tidak bersambung ya. Misalnya dia haid 7 hari. Setelah itu dia suci. Tiba-tiba keluar darah yang terus-menerus. Nah, seperti ini langsung diketahui ya. Seperti ini gampang. Gampang diketahui kalau itu darah istihadhah. Misalnya seorang wanita dia 7 hari haid. Kemudian sudah keluar tanda sucinya, dia sudah suci. Kemudian hari ke-8 dan seterusnya sampai akhir bulan itu keluar darah terus. Maka yang seperti ini jelas dia bisa membedakan mana darah haid dan mana darah istihadhah, karena tidak bersambung langsung dengan darah haid. Jadi darah istihadhah yang keluar terus-menerus tadi, darah penyakit yang keluar tadi itu tidak bersambung dengan darah haid, sehingga bisa atau gampang dibedakan. Yang kedua itu ketika darah istihadhah yang keluar ini itu bersambung dengan haid. Misalnya seorang wanita dia haidnya 6 hari misalnya. 6 hari haidnya. Hari ke-7 keluar darah, 8 dan seterusnya keluar darah. Bulan kedua lagi keluar darah terus dan seterusnya, bersambung terus. Ini bersambung terus. Jadi darah istihadhah dengan darah haid bersambung. Kalau yang pertama tadi tidak bersambung sehingga mudah dibedakan. Sini kita keadaan wanita yang keluar darah secara terus-menerus. Misalnya 1 bulan penuh dia keluar darah, bersambung. Dari hari ke-6 misalnya, dia biasanya 5 hari haid, hari ke-6 keluar darah, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Kemudian bulan kedua demikian juga, bulan ketiga demikian juga, atau bahkan sampai setahun. Jadi dia bersambung antara keluarnya darah haid dan keluarnya darah istihadhah. Maka yang seperti ini ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, seorang wanita itu memiliki kebiasaan yang dia ketahui. Misalnya seorang wanita dia memiliki kebiasaan 7 hari. Setiap bulannya, setiap awal bulan dia haid selama 7 hari. Demikian berjalan setiap bulan, tahun kedua dan seterusnya. Jadi dia memiliki apa? Dia memiliki kebiasaan sebelumnya yang telah dia ketahui. Maka yang seperti ini
Yang seperti ini keadaannya ketika sang wanita memiliki kebiasaan haid yang dia ketahui, maka apa? Dia lihat kebiasaan haid yang dia ketahui. Dia berpegang dengan itu. Misalnya dia haidnya setiap bulan 7 hari di awal bulan. Misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 7 misalnya. Maka dia ikuti. Dia hitung dari tanggal 1 sampai tanggal 7 itu apa? Dia hitung itu haid, masa haidnya. Berarti hari ke-8 dia hitung apa? Istihadah. Kemudian seterusnya demikian. Bulan kedua demikian juga. Tanggal 1 sampai tanggal 7 dia hitung apa? Haid. Tanggal 8 sampai akhir bulan dia hitung apa? Istihadah. Ini ketika dia memiliki apa? Dia memiliki haid atau apa? Kebiasaan haid setiap bulan. Memiliki kebiasaan haid setiap bulan. Keadaan yang kedua, seorang wanita tidak memiliki kebiasaan. Tidak memiliki apa? Tidak memiliki kebiasaan yang tetap. Tidak memiliki kebiasaan yang tetap. Tidak memiliki kebiasaan yang tetap. Namun dia bisa membedakan antara darah haid. Sifat-sifat darah haid dia memiliki pemahaman. Oh, ini sifatnya darah haid demikian. Akan disebutkan sebentar sifat-sifat darah haid. Jadi dia bisa membedakan apa? Sifat-sifat darah haid. Maka yang seperti ini dia tadi kembali kepada apa? Tamyiz, membedakan. Dia kembali kepada apa? Ilmunya. Dia lihat darahnya. Kalau darah yang keluar adalah ciri-cirinya itu darah haid, maka di situ dia apa? Hitung masa haid. Namun ketika sudah sampai waktu ciri-ciri darahnya bukan ciri-ciri darah haid, maka itu dia hitung darah apa? Istihadah. Dia hitung itu darah istihadah. Kemudian yang berikutnya, ini yang menimpa seorang wanita yang mubtada'ah atau mubtadi'ah. Itu seorang wanita yang sebelumnya belum pernah haid. Seorang wanita sebelumnya belum pernah haid. Haid pertama istilahnya. Haid pertama. Haid pertama. Dia belum memiliki apa? Haid. Sehingga dia tidak bisa melihat kebiasaannya. 7 hari kah? 6 hari kah? Maka yang seperti ini ada dua keadaan. Ada dua kondisi. Yang seperti ini ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, sang wanita dia memiliki atau dia bisa membedakan darah haid. Darah haidnya bisa dibedakan ya. Darah haidnya dia bisa dibedakan dan sang wanita bisa memahaminya. Jadi darah haidnya bisa dibedakan. Sebentar kita sebutkan ciri-ciri darah haid. Jadi darah haidnya bisa apa? Bisa dibedakan. Misalnya dia hari atau pekan-pekan pertama dalam setiap bulan dia kehitam-hitaman. Kemudian setelah itu pekan-pekan selanjutnya itu dia darahnya merah biasa. Jadi di sini yang seperti ini bisa dibedakan. Darahnya bisa dibedakan. Maka yang seperti ini sang wanita dia apa? Dia kembali kepada tamyiz tadi. Pembedaan. Ketika dia lihat darahnya itu adalah sifat-sifatnya adalah darah haid, maka itu dia hukumi darah haid. Selebihnya itu bukan darah haid atau dikatakan istihadah. Itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, sifat darahnya berubah-ubah, tidak satu. Susah dibedakan. Misalnya darahnya kecoklatan terus. Atau merah terus. Darahnya merah terus.
Seperti itu tidak bisa dibedakan ya. Mana yang darah haid dan mana yang bukan. Kalau misalnya darahnya keluar merah terus, tidak bisa dibedakan. Sedangkan ini dia baru pertama kali haid, belum memiliki kebiasaan. Sedangkan baru hari pertama sudah merah misalnya, 2, 3 terus dan seterusnya merah semua. Bulan kedua juga demikian, atau misalnya agak kecoklatan atau kehitaman, sama, tidak bisa dibedakan. Tidak bisa dibedakan. Maka yang seperti ini dikembalikan kepada kebiasaan kebanyakan wanita yang ada di daerah. Misalnya kebiasaan wanita yang ada di daerahnya itu 7 hari. 7 hari. Maka dia ikut 7 hari. Kemudian dia lihat kerabatnya. Misalnya ibunya, tantenya, sepupu-sepupunya yang perempuan ya. Karena yang laki-laki tidak haid. Yang salah paham lagi. Laki-laki tidak haid. Kecuali sudah salah ini. Apalagi yang misalnya dia punya saudarinya dan yang masih ada hubungan kerabat dengannya. Maka dia lihat di situ. Karena ini yang paling mendekati ya, karena dia memiliki kerabat, orang-orang dekat. Dia lihat. Kalau kebanyakan dari kerabatnya, orang-orang dekatnya misalnya dia 6 hari atau 7 hari. Kemudian mereka kebanyakannya haidnya setiap awal bulan misalnya. Setiap awal bulan, maka dia ikutin itu. Misalnya kebanyakan keluarganya itu haidnya awal bulan atau misalnya pertengahan bulan. Dan itu hanya dia ikut. Berarti awal bulannya itu dia hitung apa? Dia hitung haid 7 hari misalnya. Karena mereka kebiasaannya 7 hari. Berarti 7 hari di awal bulan dia hitung haid. Hari ke-8 dan sampai akhir bulan dia hitung apa? Istihadah. Dia hitung istihadah. Masuk bulan kedua begitu juga. Dia hitung demikian sampai kalau dia sudah sembuh dari penyakit tadi, keluar darah terus menerus. Kemudian setelah itu dia lihat kembali masalah darah haid sebagaimana biasanya. Itu keadaan kondisi wanita yang mengalami istihadah di awal pertama kali dia haid. Dia sebelumnya belum pernah haid. Keadaan yang terakhir itu wanita yang mutahayyirah. Itu mereka yang itu kebingungan. Dia tidak tahu tentang haidnya. Kadang ada sebagian wanita demikian. Dia tidak tahu haidnya. Berapa kali dia haid dalam sebulan misalnya, berapa harinya, dia lupa. Dia tahu kalau ditanya berapa hari haidmu, lupa. Jadi apa? Dia lupa. Ada sebagian wanita demikian. Kalau ditanya tentang ciri-ciri darah haid, dia pun tidak tahu. Ini yang namanya mutahayyirah. Ini ditimpa pada sebagian wanita. Orang-orang yang dia tidak terlalu paham dalam masalah haidnya sendiri. Sehingga kadang dia lupa dengan apa? Hari-hari masa haidnya. Masa haidnya sendiri dia lupa. Di awal bulan atau di akhir bulan. Kalau misalnya dia sudah sampai bulan yang kedua, kalau ditanya, bulan lalu haidmu tanggal berapa? Dia ditanya Allah alam tanggal berapa? Itu sebagian wanita ditimpa demikian. Sebagian wanita, sekalipun hanya sedikit ya, tapi ada wanita, apalagi kalau dia misalnya kurang dari sisi akalnya agak kurang, kadang yang seperti ini mereka dia tidak paham, sehingga kadang dia lupa masa haidnya sendiri, dia lupa. Maka yang seperti ini di sini ada dua keadaan. Sudah ngantuk. Haid yang dibahas. Yang muda-muda ini tidak paham. Nanti harus paham dulu. Nanti 3 tahun kemudian sudah menikah. Ajarkan istri. Makanya mencatat ya. Supaya tidak ngantuk. Kalau tidak mencatat ngantuk. Kalau mencatat tidak ngantuk ya. Karena mencatat. Keadaan yang pertama yaitu wanita yang dia bingung dalam masalah bilangannya, jumlahnya. Jumlah masa haidnya berapa? Jumlah masa
haidnya. Ya, dia lupa berapa hari dia haid. Bayangkan, hari pun dia lupa. Dia yang haid, dia yang lupa sendiri. Dia lupa ketika ditanya, berapa hari haidmu? Allah alam, saya lupa. Dia ditimpa demikian. Jadi ketika dia sudah mengalami istihadhah, darah yang keluar terus-menerus, ini mau dihukumi, mana yang haid, mana yang istihadhah. Ketika ditanya berapa hari haidmu, dia tidak tahu berapa hari haid sebelumnya. Namun perhatikan di sini, dia tahu waktu haidnya, tempat-tempatnya dia tahu setiap bulan. Misalnya di awal bulan, atau di pertengahan bulan, atau di akhir bulan, dia masih ingat. Itu saja kelebihannya. Nah, dia kalau ditanya, biasanya haid di awal bulan atau di akhir bulan atau di pertengahan bulan? Dia katakan di pertengahan bulan. Dia masih ingat di pertengahan bulan. Tapi kalau jumlah harinya dia lupa. 5 hari kah, atau 6 hari, atau 7 hari. Tapi dia masih tahu tempatnya, dia tahu persis. Di pertengahan bulan saya biasa haid. Di pertengahan bulan saya biasa haid. Maka yang seperti ini sang wanita, maka hukum wanita tersebut haidnya pendapat ini para ulama ada pembicaraan yang banyak ya, maka kita ringkas saja. Pendapat yang kuat dalam masalah ini, sang wanita itu dia duduk, maksudnya dia anggap haid di pertengahan bulan tersebut, dan dia ikuti kebiasaan orang-orang dekatnya. Jumlah harinya dia ikuti kebiasaan orang-orang dekatnya. Jadi misalnya orang-orang dekatnya, ibunya, tantenya, saudarinya, misalnya kalau dia memiliki saudari atau sepupu-sepupunya misalnya, dia lihat. Kalau mereka misal hari-harinya itu misalnya 6 hari. Kebanyakan mereka 6 hari. Maka di pertengahan bulan dia hitung. Misalnya dari tanggal 12 misalnya, 12 sampai tanggal 17. Berarti itu dianggap apa? Dianggap haid. Setiap bulan demikian. Berarti selain itu bukan haid, dianggap istihadhah. Bulan pertama demikian, bulan kedua demikian juga. Selama darahnya masih keluar terus, maka dia buat seperti itu. Dari tanggal 12 sampai tanggal 17 dia hitung haid. Yang selain itu dia hitung istihadhah. Bulan kedua demikian, bulan ketiga demikian, dan seterusnya. Keadaan yang kedua, kebalikannya. Itu dia lupa tempat-tempatnya. Di setiap bulan dia lupa apakah di awal bulan, di pertengahan bulan, atau di akhir bulan. Namun dia ingat jumlah harinya. Dia tahu. Maka yang seperti ini itu dia hitung masa haidnya. Itu dia lihat pertama kali dia keluar darah. Jadi dia ingat yang dahulu. Pertama kali dia keluar darah di awal bulan atau pertengahan atau akhir. Karena itu yang dia lupa ya. Dia lupa apakah di pertengahan, apakah di awal bulan, atau pertengahan, atau akhir bulan. Itu yang dia lupa. Tapi dia masih tahu persis. Saya memiliki kebiasaan 6 hari setiap bulan. Cuma dia lupa apakah di awal bulan, akhir bulan, atau pertengahan. Maka seperti ini kita katakan, kita lihat pertama kali engkau lihat darah.
Apakah di awal bulan, akhir bulan, atau pertengahan? Kalau dia bilang, saya ketika itu lihat darah pertama kali keluar, itu apa? Di awal bulan. Maka kita katakan, di awal bulan tersebut hitung. Itu adalah darah haid. 7 hari pertama adalah darah haid, dan seterusnya darah istihadah. Begitu setiap bulan dihitung. Dipahami? Hah? Paham? Bapak-bapak so paham. Kalau anak muda paham setengah. Masalah selanjutnya. Usman sudah paham? Hah? Belum? Berarti nanti berguru sendiri. Masalah selanjutnya. Dalam hadis yang kita baca, perhatikan situ, fakanat tagtasilu likulli shalah. Ummu Habibah ketika itu mandi setiap kali salat. Nah, sekarang kita berbicara apa hukum mandi bagi wanita yang kena darah istihadah. Apakah wajib baginya mandi setiap kali mau salat atau tidak wajib? Karena dalam hadis disebutkan Ummu Habibah mandi setiap kali apa? Setiap kali salat. Jadi apakah sang wanita yang terkena darah istihadah setiap mau salat harus mandi? Ini masalahnya, sudah paham masalahnya? Jadi itu masalahnya. Apakah wajib bagi wanita yang terkena darah istihadah mandi setiap kali mau salat atau tidak? Mayoritas ulama itu berpendapat tidak wajib. Tidak wajib. Ya, tidak wajib mandi setiap kali sholat. Kecuali satu kali saja. Satu kali mandi. Itu pada saat apa? Pada saat masa haidnya selesai. Dan dia hitung tadi. Kalau dia itu adalah waktu masa haidnya, misalnya sudah sesuai perincian yang sudah berlalu tadi, kapan dia selesai masa haidnya, di situ dia mandi. Selain itu maka tidak wajib mandi setiap kali sholat. Ya, dia hanya mandi pada saat apa? Masa haidnya selesai. Sesuai perincian yang tadi ya, perincian yang kita sudah jelaskan tadi. Keadaan yang kita sudah jelaskan tadi. Adapun selain itu maka tidak ada kewajiban mandi untuk sholat. Adapun perbuatan Ummu Habibah di situ, pertama itu adalah perbuatannya sendiri. Jadi bukan perintah Nabi. Nabi hanya perintahkan dia mandi untuk apa? Mandi selesai haid. Adapun dia mandi setiap kali mau sholat, itu perbuatan beliau, Ummu Habibah. Jadi tidak menunjukkan kewajiban. Perbuatan Nabi saja itu tidak menunjukkan kewajiban, apalagi hanya perbuatan sahabat. Jadi kita katakan tidak wajib. Karena itu hanya perbuatan Ummu Habibah. Perbuatan Ummu Habibah. Apalagi kebanyakan para salaf, kebanyakan para sahabat demikian, mereka katakan tidak harus mandi. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan Ummu Habibah tersebut adalah bukan karena perintah siapa? Bukan karena perintah Nabi. Oleh karena itu para sahabat yang lain tidak memandang demikian. Aisyah dan seterusnya, itu mereka tidaklah satupun yang mengatakan bahwasanya wajib mandi. Masalah selanjutnya hukum berwudu setiap kali sholat. Tadi mandi ya, masalah mandi. Sekarang wudu. Apakah seorang wanita yang terkena darah istihadah wajib baginya berwudu setiap kali mau sholat, sekalipun wudunya belum batal? Misalnya dia sudah berwudu saat maghrib ya, maghrib dia sudah berwudu, dia tunggu isya, belum batal wudunya. Apakah tetap wajib baginya untuk berwudu atau tidak? Sudah tahu masalahnya? Sudah.
Jadi apakah dia demikian? Sekalipun belum batal, apakah harus dia berwudu? Karena dia keluar darah terus ya. Wanita istihadah keluar darah terus. Keluar darah terus. Jadi apakah setiap kali masuk waktu sholat dia harus berwudu? Harus berwudu? Di sini terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Namun pendapat yang kuat tidak wajib. Pendapat yang kuat tidak wajib. Kenapa? Pertama, tidak ada dalil yang memerintahkan hal tersebut. Dalil yang tegas dari Nabi, tidak ada perintahnya. Sehingga kita katakan untuk wajibnya ini butuh dalil yang kuat, sehingga kita mengatakan itu wajib. Namun kita katakan dianjurkan baginya untuk apa? Untuk berwudu. Dianjurkan baginya apa? Untuk berwudu setiap kali sholat. Karena berwudu setiap kali sholat itu asalnya dianjurkan. Sekalipun seorang belum batal wudunya. Misalnya sebentar yang sudah berwudu, sebentar misalnya masuk waktu asar, dia mau berwudu lagi, boleh tidak? Dianjurkan sekalipun belum batal wudunya, dianjurkan berwudu lagi. Namanya tajdid al-wudu, memperbaharui wudu. Dianjurkan karena Nabi SAW itu beliau setiap kali mau sholat beliau berwudu. Setiap kali mau sholat beliau berwudu sekalipun tidak wajib. Maka seorang wanita yang keluar darah secara terus menerus lebih utama sekalipun kita katakan tidak wajib. Sekalipun kita katakan tidak wajib, karena kalau kita katakan wajib itu harus ada perintah ya. Kalau tidak ada perintah tidak boleh kita katakan wajib. Tidak boleh kita katakan wajib. Karena tidak ada perintah maka kita katakan ini hal yang dianjurkan dan hal yang utama. Kalau seorang wanita yang istihadah setiap kali masuk sholat dia berwudu, namun tidak wajib. Masalah yang terakhir berkaitan dengan wanita istihadah. Apakah boleh? Apakah boleh melakukan hubungan suami istri dengan wanita yang terkena darah istihadah atau tidak? Kemarin penjelasan tentang wanita yang haid itu haram hukumnya, berdosa kalau wanita yang haid. Sekarang ini wanita yang terkena darah istihadah. Ya, apa hukumnya? Boleh? Apakah boleh seorang suami dia melakukan hubungan dengan istrinya yang terkena darah istihadah atau tidak? Jadi terjadi silang pendapat. Namun pendapat mayoritas ulama itu boleh. Kenapa? Karena dia hukumnya seperti wanita yang suci. Dan tidak ada dalil yang melarangnya. Tidak ada dalil yang melarangnya. Sehingga kita katakan hukum asalnya boleh sampai datang dalil yang melarangnya. Kemudian juga telah terjadi di zaman Nabi beberapa wanita sahabat yang terkena istihadah, namun tidak pernah disebutkan di dalam hadis-hadis tersebut. Dalam nukilan-nukilan tersebut Nabi SAW memerintahkan mereka menjauhi istri-istri mereka ketika istihadah. Ini menunjukkan bahwasanya bolehnya hal tersebut. Kalau sekiranya terlarang maka Nabi sudah melarangnya. Padahal ada beberapa kasus, ya, ada beberapa kasus. Di antaranya Ummu Habibah yang kita baca ini. Jadi ada beberapa kasus yang pernah terjadi di zaman Nabi. Namun tidak pernah disebutkan Nabi melarang suaminya mendekati istrinya. Ini menunjukkan tentang bolehnya seorang suami dia menggauli istrinya sekalipun dalam keadaan dalam keadaan dia istihadah. Karena darah istihadah itu darah biasa, bukan darah haid, bukan darah nifas juga. Darah biasa yang keluar dari rahim seorang wanita. Darah penyakit, darah biasa seperti darah yang keluar seperti biasanya. Itu masalah terakhir dari pembahasan istihadah. Jam berapa salat asar?
Kita baca, lanjutkan, selesaikan. Hadis yang selanjutnya berkata penulis rahimahullahu taala, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kuntu aqtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam min ina'in wahid kilana junub fakana ya'muruni fa'attaziru fayubashiruni wa ana haid wa kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takifun fa'aghsiluhu wa ana haid. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, saya pernah mandi bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dari Aisyah berkata apa? Saya pernah mandi bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan menggunakan bejana atau satu bejana. Menggunakan satu bejana. Satu ember bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kata Aisyah, dan kami berdua dalam keadaan junub. Dalam keadaan junub, janabah. Dalam keadaan apa? Junub. Kata Aisyah, dan Nabi SAW ketika itu memerintahkan atau pernah memerintahkan saya untuk memakai sarung. Lalu beliau mencumbuiku dalam keadaan saya haid. Dalam keadaan apa? Saya haid. Kemudian setelah itu kata beliau, Nabi SAW pernah mengeluarkan kepalanya dari masjid dalam keadaan beliau beriktikaf. Lalu saya membasuh kepalanya. Dalam sebagian riwayat menyisirnya. Dalam keadaan saya haid. Dalam keadaan saya haid. Jadi sini ada beberapa perkara. Jadi hadis Aisyah di sini, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan apa? Beliau pernah mandi bersama Rasulullah dengan menggunakan satu bejana, satu ember. Dalam keadaan mereka berdua junub. Jadi ini menunjukkan apa? Bolehnya apa? Suami istri mandi bersama. Suami istri ya. Kalau yang belum boleh. Belum boleh. Dan ini tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menukil kesepakatan para ulama bahwa ini hal yang dibolehkan tanpa ada silang pendapat. Seorang suami istri dia boleh mandi bersama dengan apa namanya? Suami istri ya. Dia mandi bersama di kamar mandi. Yang penting jangan di rumah mertua. Nanti lama ya, keluar lama. Nanti mertuanya nunggu-nunggu kenapa dia keluar ya. Kalau di rumah sendiri boleh. Biar tidak lama. Kemudian kenapa ketawain semua ini? Hah? Jelas kan? Jelas, paham. Utsman sudah paham. Kemudian di sini, nah itu masalah yang pertama. Jadi bolehnya apa? Bolehnya seorang laki-laki, seorang suami dan istrinya dia mandi bersama. Dan ini tidak diharamkan. Tidak diharamkan. Kemudian di sini kata Aisyah, itu Nabi SAW mencumbui beliau dalam keadaan haid. Dalam keadaan haid. Dalam masalah mencumbui wanita haid, itu ada beberapa masalah. Masalah yang pertama, itu hukum menyetubuhi wanita yang sedang haid. Yang jelas keharaman. Ini tanpa ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ya, tanpa ada silang pendapat di kalangan para ulama, haram hukumnya. Haram hukumnya menggauli istri yang sedang haid. Ini haram hukumnya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu mencumbui istri yang dalam keadaan haid. Ini yang jomblo tahan-tahan ya. Ilmu sebelum beramal. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal, kata Imam Al-Bukhari. Ilmu dulu sebelum apa? Berucap dan beramal. Orang
dia berilmu dulu, agar supaya dia menikah nanti dia paham hukum-hukum. Bukan dia nanti sudah menikah baru belajar. Apalagi kalau biasa kalau di zaman sekarang orang baru menikah baru mau diajar mengaji sama KUA-nya. Lihat situ, ganti-gantian. Ini baru mengaji, belum lagi hukum-hukum yang lain bagaimana? Ya, baru mengaji diajar dulu sama Pak KUA. Belum lagi hukum-hukum yang lain bagaimana tidak tahu lagi. Naudzubillah. Ya. Jadi beruntunglah para anak muda yang mereka sudah diberikan taufik oleh Allah untuk hadir kajian-kajian. Sebab mereka nanti Masya Allah sudah memiliki ilmu tentang agama. Apalagi dalam masalah rumah tangga. Masalah yang kedua yaitu hukum mencumbui istri yang sedang haid. Yang sedang haid itu di atas pusarnya, bagian atas pusarnya dan di bawah lututnya. Di bawah lututnya itu dicumbui. Ya. Jangan senyum-senyum. Ini agama, ya. Kita berbicara masalah hukum. Masalah hukum ya. Jadi bagian atas pusarnya dan bagian bawah apa? Bagian bawah lututnya. Bagian bawah lututnya. Maka yang seperti ini itu hukumnya halal. Hukumnya boleh. Tanpa ada silang pendapat di kalangan para ulama. Dalilnya yaitu hadis Aisyah yang tadi yang kita baca. Nabi SAW mencumbui siapa? Beliau dalam keadaan beliau haid. Ini kalau dapat pusar ke atas, kemudian apa? Lutut ke bawah. Maka seperti ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang berikutnya yaitu hukum menggauli istri, mencumbui istri yang sedang haid itu di antara pusar dan lututnya. Di antara pusar dan lututnya. Di sini yang terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Di sini yang terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Namun pendapat yang kuat adalah boleh. Adalah boleh, namun dianjurkan baginya memakai sarung atau memakai apa saja yang menutupi kemaluan. Kenapa? Di sini Aisyah radhiyallahu taala anha diperintahkan oleh Nabi untuk memakai apa? Memakai sarung. Diperintahkan untuk memakai sarung. Dan ini lebih bagus. Lebih bagus karena dalam keadaan haid bisa saja sementara keluar darah. Begitu juga ini membuat orang yang misalnya laki-laki yang tidak tahan nafsunya, karena bisa dia jadi apa? Terjatuh kepada yang diharamkan. Karena kalau dia menggauli haram. Tidak boleh baginya. Kalau dia menggauli tadi. Ini pendapat yang kuat. Pendapat yang apa? Yang kuat. Karena berdasarkan hadis yang berbunyi isna'u kulla syai'in illa nikah. Nabi SAW ketika ada sebagian orang yang datang bertanya kepada Nabi, karena orang-orang Yahudi ketika itu tidak mau mendekati istrinya dalam keadaan haid, tidak mau dekat, orang-orang Yahudi. Maka sebagian kaum muslimin datang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi melakukan menjauhi istri-istri mereka kalau sedang haid, tidak mau dekat-dekat. Maka apa kata Nabi SAW? Isna'u kulla syai'in illa nikah, ay al-jima'. Lakukan segala sesuatu kecuali nikah, maksudnya kecuali berjima. Kecuali apa? Berjima, bersetubuh. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan tentang bolehnya mencumbui istri di bagian tersebut. Yang penting apa? Dia menggunakan sesuatu penghalang. Menggunakan apa? Sesuatu penghalang. Wallahu a'lam bishawab. Sekalipun sebagian ulama mengatakan tidak boleh ya. Mengatakan tidak boleh. Namun pendapat yang kuat berdasarkan hadis yang kita baca tadi, hukumnya apa? Boleh. Namun dia harus menggunakan sesuatu untuk sebagai penghalang. Kemudian masalah berikutnya yaitu di sini Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menyisir rambut Nabi atau meminyaki atau mengusapnya dan yang semisalnya dalam keadaan Nabi beriktikaf. Jadi Nabi ketika beriktikaf keluarkan kepalanya begini. Aisyah yang dalam keadaan haid ketika itu menunggu di luar, kemudian apa? Menyisirnya atau membasuhnya. Dalam sebagian riwayat menyisir rambut Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi hal ini pertama jelas ya. Hadis ini menunjukkan bolehnya seorang wanita
itu datang melihat suaminya yang sedang apa? I'tikaf. Suaminya i'tikaf, dia datang lihat suaminya datangkan antarkan makanan dan seterusnya atau yang semisalnya, boleh. Namun di sini ada masalah. Sebagian ulama itu berdalil dengan hadis Aisyah di sini. Itu tentang tidak bolehnya wanita haid yang masuk masjid. Jadi mereka katakan tidak boleh wanita haid masuk masjid. Kenapa? Kata mereka karena di sini Aisyah tidak masuk ke dalam masjid. Karena ketika itu beliau haid. Beliau apa? Haid. Dan beliau tidak masuk ke dalam masjid. Beliau tidak masuk ke dalam masjid. Jadi Nabi saja yang keluarkan apa? Kepalanya di jendela. Kemudian Aisyah di luar menyisirnya atau membasuh kepalanya. Jadi kata mereka, dari hadis ini menunjukkan kalau wanita haid tidak boleh masuk masjid. Namun pendalilan dengan hadis ini itu kurang tepat. Pendalilan dengan hadis ini tentang tidak bolehnya wanita yang haid masuk masjid itu kurang apa? Kurang tepat. Kenapa? Karena hadis ini, pemahaman hadis ini itu memiliki banyak kemungkinan. Memiliki apa? Banyak kemungkinan. Bukan masalahnya karena dia haid. Bisa jadi karena di sekitar Nabi banyak sahabat. Tidak mungkin Aisyah datang ke situ. Misalnya di situ Nabi dan di situ para sahabat, karena bukan cuma Nabi yang apa? Yang i'tikaf, banyak. Sehingga Nabi, untuk menjaga Aisyah agar supaya tidak dilihat oleh banyak orang, beliau apa? Cukup di mana? Beliau yang keluarkan apa? Kepalanya. Sehingga tidak perlu masuk ke dalam masjid. Ini di antara jawabannya. Begitu juga ada kemungkinan lainnya yang disebutkan para ulama, kemungkinan apa? Kemungkinan lain. Sehingga kemungkinan seperti ini itu membuat kita tidak bisa berdalil dengan hadis ini. Berdalil dengan hadis ini tentang haramnya seorang wanita yang haid masuk masjid itu menjadi lemah. Karena apa? Adanya kemungkinan. Adanya kemungkinan dari pemahaman hadis tersebut. Sehingga menjadikan dalil hadis Aisyah ini itu sebagai apa? Terlarangnya wanita haid masuk ke dalam masjid itu apa? Itu tidak kuat. Sehingga kita katakan kembali ke hukum asalnya. Hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Dan dalil yang melarangnya itu ada dalil hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Di dalam hadis tersebut apa? Kata Nabi alaihi wasallam, "Inni la uhillul masjida li haidin wala junub." Kata Nabi alaihi wasallam, sesungguhnya aku tidak menghalalkan, sesungguhnya aku tidak menghalalkan al-masjid. Masjid itu li haidin wala junub. Bagi wanita yang haid dan wanita yang junub. Ini dalil yang paling kuat. Ini dalil yang paling kuat bagi pendapat yang mengharamkan wanita haid masuk masjid. Itu hadis yang berbunyi sebagaimana kita baca tadi, yang diriwayatkan oleh para imam, di antaranya al-Imam Abu Daud dan selainnya. Namun hadis ini pun tidak terlepas dari kritikan. Pendapat yang kuat, hadis ini lemah. Hadis ini lemah, telah dilemahkan oleh al-Imam Ahmad dan juga al-imam yang lainnya. Para imam yang lainnya seperti al-Imam Ibnu Hazm, al-Imam Ibnu Mundir dan selainnya dari kalangan para ulama melemahkan hadis ini. Karena di dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Jasarah, itu seorang perawi yang majhul. Sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Jadi pendapat yang kuat kembali kepada hukum asalnya. Hukum asalnya sesuatu itu boleh sampai datang dalil yang kuat yang melarangnya. Sehingga pendapat yang kami ikuti itu bolehnya wanita haid masuk ke dalam masjid. Yang penting dia apa? Menjaga darahnya jangan sampai mengotori masjid. Kita baca agar supaya selesai ya. Pendek-pendek ini pembahasannya. Hadis yang berikutnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah alaihi salatu wassalam yattaqi'u fi hijri wa ana haidun fayaqra'ul Qur'an. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah alaihi salatu wassalam itu pernah bersandar di pangkuanku. Jadi Nabi pernah bersandar di pangkuan Aisyah dalam keadaan saya haid.
dalam keadaan saya haid. Lalu beliau membaca Al-Qur'an. Jadi hadis ini sangat jelas ya. Hadis ini sangat jelas tentang bolehnya seorang laki-laki itu bersama istrinya yang apa? Yang haid, berdua-duaan situ, bahkan sambil membaca Al-Qur'an suaminya boleh. Sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW, beliau bersandar di pangkuan Aisyah dalam keadaan Aisyah haid dan Nabi membaca apa? Membaca Al-Qur'an. Nah, jadi ini hal yang bagus. Zaman sekarang kalau istrinya haid, dia jauh-jauh, tidak mau dekat-dekat. Nah, Nabi SAW bersandar kepada siapa? Sama Aisyah dalam keadaan haid. Bahkan Nabi bersandar sambil membaca apa? Membaca Al-Qur'an. Romantis tidak? Romantis. Kalau kita kalau sudah haid sudah. Apalagi kalau sudah bau-bau bawang dan seterusnya. Ditambah lagi bau bawang ya. Sudah. Jadi orang sekalipun demikian tidak boleh. Begitu juga kadang sang istri, dia tahu dia haid, dia tidak mau bersolek, seakan haid, lagi bebas. Ini tidak dibolehkan ya. Ya, tidak dibolehkan. Sekalipun dia haid, dia tetap mempercantik dirinya. Ya, tetap mempercantik dirinya untuk suaminya, agar suaminya betah dekat-dekat dengannya. Bukan berarti haid bebas, saya bebas 7 hari. Suami saya terserah mau pergi ke mana, mau pergi ke sawah kah, mau pergi ke mana terserah. Ini sebagian wanita pemikirannya demikian. Ini pemikiran yang salah ya, pemikiran yang keliru. Jadi sekalipun dalam keadaan haid, dia tetap mandi dan seterusnya, memperbaiki dirinya. Pada datang suaminya, Masya Allah, ternyata istri saya lebih cantik daripada sebelum menikah. Ya, jadi demikian. Ya, demikian. Jangan salah paham ya. Jangan salah paham. Jadi sekalipun haid tetap menjaga apa? Menjaga kondisi diri bagi wanita. Sebagaimana di sini yang dilakukan Aisyah radhiyallahu taala anha bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hadis yang terakhir kita baca. An Mu'adha qalat sa'altu Aisyah radhiyallahu anha faqultu ma balul haidhi taqdi as-sawm wa la taqdi as-salah faqalat aharuriyatun ant faqultu lastu biharuriyah walakinni as'al faqalat kana yusibuna dhalik fanu'maru biqada'i as-sawm wa la nu'maru biqada'i as-salah. Dari Mu'adha itu seorang tabi'iyah, murid dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, saya bertanya kepada Aisyah, pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Saya bertanya, bagaimana dengan wanita yang haid? Ada apa dengan wanita haid? Wanita haid itu diperintahkan untuk mengqadha puasa, namun tidak diperintahkan mengqadha salat. Jadi Mu'adha itu memiliki suatu masalah. Kenapa di dalam Islam yang diperintahkan itu wanita diperintahkan mengqadha puasa, namun haid salat tidak diperintahkan. Ini bagi wanita haid ya, bagi wanita haid. Kalau puasa diperintahkan untuk mengqadhanya. Adapun ketika dia salat yang dia tinggalkan ketika haid tidak diperintahkan untuk mengqadhanya. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan apa? Apakah engkau seorang haruriyah, seorang khawarij? Haruriyah itu artinya khawarij, kelompok khawarij. Apakah engkau seorang khawarij? Haruriyah itu kelompok sekte khawarij, sekte sesat khawarij. Maka Mu'adha mengatakan, bukan, saya bukan seorang khawarij, saya bukan haruriyah. Akan tetapi saya benar-benar ingin bertanya. Saya benar-benar ingin bertanya. Maka apa kata Aisyah? Dahulu kami tertimpa demikian. Maksudnya kami apa? Kami juga dahulu haid seperti kalian. Kami perempuan sama seperti kalian, haid juga. Haid juga seperti kalian. Dan kami diperintahkan untuk apa? Mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Mengqadha salat. Jadi hadis yang mulia ini itu jelas ya.
jelas tentang hukum wanita yang haid. Bahasanya wanita yang haid ketika dia tinggalkan puasa di bulan Ramadan wajib dia apa? Mengqadanya. Wajib mengqadanya. Adapun salat yang dia tinggalkan dalam keadaan haid maka tidak wajib mengqadanya. Itu, dan ini tanpa ada silang pendapat di kalangan para ulama. Tanpa ada silang pendapat di kalangan para ulama sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala. Sebelum kita tutup, dalam hadis yang mulia ini di sini apa? Terdapat faedah. Itu pentingnya apa? Pentingnya mempelajari akidah yang benar. Mempelajari akidah, keyakinan yang benar. Di sini Aisyah ketika mengetahui atau mendengar pertanyaan sang murid itu Muadzah yang bertanya, kenapa wanita haid itu diperintahkan mengqadha puasanya namun salatnya apa? Tidak diperintahkan. Karena ini pemikiran orang-orang Khawarij demikian. Orang-orang Khawarij yang memiliki keyakinan yang menyimpang. Ini mereka mengatakan wajib harus mengqadha. Tidak ada yang seperti ini tanpa ada dibeda-bedakan. Sehingga Aisyah ketika mendengarnya itu langsung menegurnya, apakah engkau seorang Khawarij berpemahaman demikian? Artinya apa? Aisyah radhiyallahu anha itu sangat perhatian dengan masalah akidah. Sangat perhatian dengan apa? Masalah akidah, sehingga langsung ditegur. Bahkan dikatakan, apakah engkau seorang Khawarij? Demikian. Jadi para sahabat dahulu demikian, mereka sangat fokus membina murid-muridnya dalam masalah akidah, masalah tauhid. Begitu juga di sini muridnya itu menunjukkan kalau dia ternyata paham, itu bukan saya bukan Khawarij. Saya hanya sekedar bertanya saja, mungkin ada alasannya. Ternyata Aisyah radhiyallahu anha menjawab bahwasanya kami memang diperintahkan demikian. Artinya apa? Seorang muslim dia tunduk dan patuh terhadap apa? Allah dan Rasul. Al-Quran dan Sunnah. Kapan sudah ada Sunnah maka dia terima. Tidak perlu ditanyakan kenapa, bagaimana. Demikian. Di sini Aisyah hanya mengatakan Nabi memerintahkan kami demikian. Sudah selesai. Tidak perlu dikatakan kenapa dan seterusnya. Sifat seorang Muslim itu dia tunduk sami'na wa ata'na dalam masalah syariat. Jadi tidak perlu berkepanjangan, bertele-tele dan seterusnya. Yang penting dia tahu sudah ada dalilnya, sudah selesai. Atau sudah diberikan alasan yang tepat, maka sudah selesai urusannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pekan depan kita sudah mulai masuk pembahasan salat. Pekan depan insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan keistiqomahan untuk melanjutkan kajian-kajian kita. Wallahu a'lam wa billahi at-taufiq. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa? Tidak ada waktu. Asar jam berapa? Masuk. Nah. Sore saya sebentar. Tulis saja yang pertanyaan sebentar. Ditulis ya.